Oke, jadi apabila para pihak telah membuat perjanjian arbitrase yang akan diselesaikan melalui arbitrase, maka wewenang pengadilan untuk mengadili perkara tersebut menjadi gugur. Jadi Hmm. Halo teman-teman, kembali lagi di Smart Podcast. Kali ini kita akan ditemani bersama dengan Kak Amar dari PDB Law Firm yang akan membahas tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebelumnya mungkin kita bisa sapa dulu Kak Amar. Halo Kak Amar, bagaimana kabarnya? Terima kasih nih sudah berkenan hadir dalam acara podcast kali ini. halo Kak Feza, terima kasih juga telah saya ditemani untuk diberikan saya kesempatan untuk menjadi teman diskusinya Mas Feza. Oke, Kabar saya siap. baik Kak Feza. Kak Feza sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kok Mas Amar ini baik sekali. Semoga sama-sama baik lah. Amin. Baik, langsung saja saya ini Mas Amar langsung ke pokok pembahasan nih. Seperti yang kita ketahui nih Kak Amar, dalam dunia pelaku usaha nih, sering menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Lalu penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini Kak Amar? Oke, jadi pada dasarnya ya, arbitrasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak. Nah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi yang perlu ditekankan dari ketentuan tersebut bahwa perjanjian arbitrase dapat dilaksanakan apabila para pihak tersebut telah menyepakati dan membuat namanya perjanjian arbitrase. Jadi tidak semua sengketa perdata ini bisa diselesaikan melalui arbitrase, hanya yang telah menyepakati adanya perjanjian arbitrase. Begitu Mas Reza. Oke, berarti harus ada perjanjian arbitrase terlebih dahulu ya ini. Iya. Perjanjian arbitrase yang dimaksud itu mungkin seperti apa ini Kak Amar? Oke, jadi perjanjian arbitrase ini isinya adalah klausula-klausula yang pada intinya klausula tersebut uh, menyetujui bahwa para pihak apabila telah terjadi sengketa di kemudian hari maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Jadi para pihak ini membuat kesepakatan yang isinya klausula-klausula yang intinya adalah akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni yang disebut dengan Pactum de Compromitendo, yakni adalah perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa. Jadi para pihak telah bersepakat dulu nih sebelum adanya sengketa untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase. Arbitrase. Nah, ada juga yang disebut dengan akta kompromis. Akta kompromis ini akta terpisah dari perjanjian sebelumnya. Akta kompromis ini dibuat sesudah terjadinya sengketa. Jadi ada sengketa dulu nih baru dibuat perjanjian arbitrase dengan apa yang disebut dengan akta kompromis. Nah, keduanya antara Pactum de Compromitendo dan akta kompromis ini hanya perbedaan waktu pembuatannya saja. Kalau Pactum de Compromitendo ini dibuat sebelum terjadinya sengketa, sedangkan akta kompromis ini dibuat setelah terjadi sengketa. Nah, mengenai isi dari perjanjiannya ini pada umumnya sama aja Mas Reza. Oke, baik. Terkait dengan perjanjian ini berarti saya bisa menyimpulkan kalau terjadi sebelum dan setelah terjadinya sengketa ya Mas. Iya. Berarti ini tergantung pilihan para pihak gitu Iya. aja. Lalu Kak Amar tadi juga membahas tentang klausul ya kalau tidak Iya. salah. Itu klausul seperti apa bisa dijelaskan mungkin? Oke, jadi klausula ini adalah poin-poin yang telah disepakati para pihak yang pada intinya tadi saya jelaskan lagi bahwa akan terjadi sengketa apabila telah terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui arbitrase. Nah, klausula-klausula ini adalah mengenai apa yang boleh dicantumkan dan wajib dicantumkan ada dalam perjanjian arbitrase sendiri. Nah, pada dasarnya peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara rinci mengenai klausula arbitrase itu seperti apa. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan nih klausula arbitrase ini seperti apa. Jadi mengenai majelis arbitrase yang akan dipilih itu siapa, itu para pihak diberikan kebebasan. Terus mengenai peraturan mana yang akan digunakan, bahasa apa yang akan dipakai, lalu
waktu penyelesaian sengketanya kapan itu disepakati para pihak sebelumnya di dalam klausula arbitrase itu sendiri. Oke. Tapi mungkin teman-teman juga masih ada yang bingung nih Kak Amar. Apakah mungkin Kak Amar juga punya kayak semacam contoh biar bisa jadi gambaran nih buat teman-teman terkait dengan klausul dari perjanjian arbitrase itu? Oke, Mas Feza. Jadi mengenai contoh daripada klausula arbitrase sendiri, pada dasarnya lembaga arbitrase, institusi arbitrase ini memiliki klausula standarnya masing-masing yang harus dimuat para pihak apabila ingin menyelesaikan sengketanya melalui majelis arbitrase tersebut. Saya kasih contoh misalnya BANI. BANI ini memiliki rules and procedure BANI yang dalam rules and procedure BANI ini menyarankan BANI ini kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui BANI memuat klausula dalam perjanjian arbitrasenya. Klausulanya kurang lebih bunyinya seperti ini. Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI. Yang keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan putusannya menjadi tingkat pertama dan terakhir. Nah, apabila para pihak telah mencantumkan klausula yang tadi saya sebutkan dalam perjanjian arbitrase, maka para pihak artinya telah menyepakati bahwa apabila terjadi sengketa akan diputus maksud saya oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan peraturan yang dimiliki oleh BANI. Begitu Mas Feza mengenai contoh klausul arbitrase. Oke, baik Kak Ahmar. Jadi terkait dengan penyelesaian sengketa itu sendiri nanti diakhiri melalui BANI itu tadi ya. Iya. Lalu itu nanti akibat hukumnya seperti apa Kak Amar? Apakah masih bisa ada upaya ke pengadilan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi apabila para pihak telah membuat perjanjian arbitrase yang akan diselesaikan melalui arbitrase, maka wewenang pengadilan untuk mengadili perkara tersebut menjadi gugur. Jadi pengadilan tidak bisa menyelesaikan sengketanya, tidak bisa memeriksa dan memutus perkara yang telah ada perjanjian arbitrase sebelumnya. Dan juga pengadilan wajib untuk menolak dan tidak boleh ikut campur kepada para pihak yang bersengketa apabila telah dibuat sebuah perjanjian arbitrase. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 sama pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Begitu Mas Beza. Oke, menarik sekali sih Kak Amar. Jadi dengan adanya penyelesaian sengketa secara arbitrase atau melalui arbitrase ini, saya rasa cukup efektif lah ya untuk menyelesaikan perkara-perkara apalagi di kalangan pelaku usaha. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Amar. Sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang memiliki komentar atau pendapat lain, jangan lupa ditulis di kolom di bawah ini ya. Sampai jumpa di Smart Podcast berikutnya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin belajar dan mendalami materi terkait dengan hukum, pajak, bea cukai, dan sebagainya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diadakan oleh Smart Weekend Profesional di setiap tahunnya. Untuk info selengkapnya, teman-teman dapat mengakses melalui website kami di www.wiloji.id. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Smart!